Saya Jung Pratiwi. Saya Nabila Febriani. Saya Septian Jumayanti. Saya Marianto. Saya Zamhan. Saya Davi Surya Chandra. Saya Sinar Saputra. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang kasus Garut, pelecehan fatal kedaulatan rakyat, kaitan dengan Pancasila, solusi untuk isu, hubungan kasus terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar, tanggapan kami terhadap isu tersebut, dan referensinya. Kasus Garut, pelecehan fatal kedaulatan rakyat. Saya akan menceritakan kembali tentang kasus Garut ini. Perbuatan oknum penyelenggaraan pemilu di Garut yang terjerat operasi tangkap tangan atau disebut OTT Satgas Anti Politik Uang Bareskrim Polri Sabtu tanggal 24 bulan 2 merupakan pelecehan fatal terhadap kedaulatan rakyat dalam bentuk kejahatan pemilu. Hal tersebut dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu atau disebut dengan KIPP Indonesia Girindra Sandino. Pasalnya, menurut Girindra, oknum anggota KPU Garut berinisial AS dan Ketua Panwas HHB rela menggadaikan profesionalisme demi materi. Keduanya terjerat OTT diduga terkait suap untuk meloloskan salah satu pasangan calon Bupati Garut, Jawa Barat. Ini pelecehan yang sangat fatal terhadap kedaulatan rakyat. Karena itu penting bagi penyelenggaraan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk dalam proses perekrutan penyelenggara pemilu, ujar Girindra di Jakarta. Girindra khawatir peristiwa yang terjadi tak hanya kasuistik. Karena itu, KPU dan Bawaslu tak cukup hanya mengimbau atau menyesalkan peristiwa tersebut. Harus ada tindakan konkret, seperti melakukan supervisi ke daerah-daerah rawan. Langkah-langkah tersebut menjadi penting karena tak bisa dipungkiri dalam proses seleksi penyelenggaraan pemilu kadang mengandalkan patron politik dan kesamaan korps organisasi. Selanjutnya ada kaitan dengan Pancasila. Dalam rangka menyemarakan Bulan Bakti Pancasila dan mendukung pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang damai, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Politik, dan Pemerintahan Umum menggelar webinar internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam mendukung pelaksanaan pemilu serentak damai tahun 2024. Selanjutnya ada kaitan dengan Pancasila. Dalam rangka menyemarakan Bulan Bakti Pancasila dan mendukung pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang damai, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Politik, dan Pemerintahan Umum menggelar webinar internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam mendukung pelaksanaan pemilu serentak damai tahun 2024 hari Selasa tanggal 7 bulan 6 2022. Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU Republik Indonesia Eberta Kawima menyampaikan bahwa pemilu yang dilakukan wajib dan relevan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Karena Pancasila harus sebagai sendi-sendi pelaksana negara termasuk pada proses pemilu. Eberta menjelaskan, internalisasi nilai-nilai Pancasila yang mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Indonesia terdapat beberapa hal. Yakni pertama, perilaku inklusif seperti tidak melihat dirinya atau kelompoknya melebihi orang lain, toleransi terhadap sesama, dan menghormati sesama pemilih. Kedua, bersifat pluralistik, yaitu saling menghargai, menyayangi, dan toleransi di tengah keragaman budaya, ras, adat istiadat, bahasa, dan agama yang beragam. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid melalui Zoom meeting dari Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri diikuti Kesbangpol Provinsi, Kabupaten, atau Kota, tenaga pendidik, tenaga pelajar, Pers, Dinkominfo Provinsi Kabupaten, Biro Humas Provinsi Kabupaten, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten, serta menghadirkan 3 narasumber, yakni Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI, Eberta Kawima, Dir Cegah. Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI, Eberta Kawima menyampaikan bahwa pemilu yang dilakukan wajib dan relevan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena Pancasila harus sebagai sendi-sendi pelaksana negara termasuk pada proses pemilu. 3. Musyawarah mufakat. Di sini segala macam perbedaan diletakkan untuk mencapai satu kepentingan. Semua gagasan yang muncul akan diakomodasi dalam kesepakatan bersama seperti halnya kesepakatan
kesepakatan yang muncul berkaitan pemilu dari DPR, pemerintah, dan KPU untuk tahapan penyelenggaraan. Yang keempat yaitu kesatuan bangsa. Di sini pemilu menjadi sarana pemersatuan dan modal bangsa untuk saling bekerja sama rakyat, lembaga, dan lainnya untuk perbaikan kehidupan bangsa. Yang sukses akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Kata ini salah satu cara menyelenggarakan konflik. Semoga pemilu tahun 2024 tidak terjadi konflik. Meskipun kompetensi konflik ada, karena pemilu sendiri melegalisasi konflik tegangannya. Kepada masyarakat di provinsi dan kabupaten atau kota, lanjutnya untuk bahu-membahu dan kerjasama dalam rangka pendewasaan dan budaya politik yang berpancasila, perlu diketahui tugas menyukseskan pemilu ini merupakan tugas kita semua. Kita pasti hanya berharap dari pemilu ini akan menghasilkan pimpinan yang berkualitas. Pungkasnya Kominfo atau LIS. Ketika pemilu dilakukan dengan suap, maka nilai Pancasila yang bersifat inklusif dan pluralistik tidak sesuai. Dan ketika pemilu dilakukannya dengan suap, maka bisa melanggar sila keadilan sosial karena dia ingin mendapatkan suara, namun dengan cara menyogok untuk bisa lolos menjadi bupati. Selanjutnya, solusi untuk isu. Girinda khawatir peristiwa yang terjadi tak hanya kasuistik. Karena itu, KPU dan Bawaslu tak cukup hanya menghimbau. Untuk menyesalkan peristiwa tersebut, harus ada tindakan konkret, seperti melakukan supervisi ke daerah-daerah rawan. Kemudian, untuk membangun mekanisme yang baik, untuk memperkuat penyelenggara, baik secara individu maupun kelembagaan. Langkah-langkah tersebut menjadi penting karena tak bisa dipungkiri. Dalam proses seleksi, penyelenggara pemilu kadang mengandalkan patron politik dan kesamaan korps organisasi, bukan mengedepankan integritas, kompetensi, independensi, dan rekam jejak calon penyelenggara pemilu. Banyak calon yang memiliki karakter bagus, pengetahuan kepemiluan mumpuni, dan pribadi yang amanah, berguguran dalam proses seleksi. Saya kira prosesnya perlu lebih selektif dan transparan. Misalnya, kenapa si A digunakan sementara si B tidak? Pungkas Girinda. Berikutnya yaitu hubungan isu tersebut dengan pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilu memiliki 6 asas penting, yakni pertama, langsung. Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk menentukan suara secara langsung dalam pemilu sesuai keinginannya sendiri tanpa perantara. Yang kedua yaitu umum. Pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan lainnya. Yang ketiga yaitu bebas. Seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan. Yang keempat yaitu rahasia. Dalam menentukan pilihannya, pemilu dijamin kerahasiaannya. Pemilihan memberikan suara pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun. Yang keempat yaitu jujur. Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah adil. Dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilihan dan peserta mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Kemudian pada pasal 3UD yang sama dikatakan penyelenggaraan pemilu harus memenuhi 11 prinsip yang meliputi yaitu mandiri, jujur, adil, tertib, berkepastian hukum, terbuka, profesional, akuntabel, proporsional, aktif, dan efisien. Sementara tujuan penyelenggaraan pemilu
terkutub dalam pasal 4, yaitu memperkuat sistem ketatanegaraan yang didemokrasikan, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegrasi, menjamin konsisten pengaruh sistem pemilu, memberi kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengatur pemilu, dan mewujudkan pemilu yang aktif dan efisien. Oleh karena itu, pemilu menjadi perwujudan kedaulatan rakyat karena pemilu rakyat diberi kelulusan untuk memilih pemimpinan yang nantinya akan menjalankan fungsi penguasaan, menyelenggarakan aspirasi politik, membuat undang-undang, serta merumuskan anggaran pendapat dan belanja guna membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Tanggapan kami terhadap isu tersebut. Tanggapan kami terhadap kasus tersebut ada dua, yakni yang pertama ialah kasus pelecehan ini sangat fatal bagi kedaulatan rakyat, di mana penyelenggaraan perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk dalam proses pererutan penyelenggaraan pemilu yang bisa memberikan dua dampak positif dan negatif, yaitu dampak positifnya adalah dapat dijadikan suatu pembelajaran bagi pemilu di masa yang akan datang dan mampu memperbaiki sistem pemilu ke depannya, dan dampak negatifnya adalah terjadinya seperti merusak kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan sila Pancasila, yakni yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga tanggapan kedua yaitu berdasarkan kasus pemilihan lainnya dengan kejadian pemilu presiden atau pilpres tahun 2019, Siti Haidati Haryadi atau yang hari disapa Titik Soeharto mengatakan bahwa pihak akan menyelenggarakan demokrasi damai pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019. Aksi unjuk rasa tersebut untuk memprotes penyelenggaraan pemilu 2019 yang dinilai penuh kecurangan. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya menjadi Sebelumnya, perkenalkan saya. Yang meninggal atau kakek? Tentang kasus Garut ke pelecehan kedaulatan.